Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Sus. Bab 2469 sampai bab 2472. Danau itu sangat besar, selebar 2 lapangan sepak bola, dan membentang ke kiri dan ke kanan tanpa terlihat ujungnya. Dan ketika Kato Futaka meledak dengan kekuatannya, seluruh air di danau itu meledak. Danau itu seketika menjulang setinggi lebih dari 3 meter dan membentang terus-menerus, seolah membentuk tembok besar air di depan pengurus rumah tangga. Setelah beberapa detik, tirai air perlahan turun. Ikan mati yang tak terhitung jumlahnya mengapung di danau. Melihat pemandangan ini, pengurus rumah tangga tercengang. Memegang gagang pisaunya dengan ringan saja sudah menyebabkan guncangan yang begitu besar. Kekuatan Kato Futaka sungguh menakutkan. Kato Fuying masih tidak berbicara, dan hanya menatap pengurus rumah tangga itu dengan dingin. Pandangan itu sepertinya memberitahu kepala pelayan, "Apakah Anda melihat kekuatan saya? Kembalilah dan beritahu wanita tua itu bahwa saya tidak memerlukan bantuan apapun." Kepala pelayan itu sangat bijaksana dan tidak menyebutkan masalah ini lagi. Dia berbicara tentang hal lain. "Ngomong-ngomong, Tuan Kato, ada berita lain, dikatakan bahwa keluarga Zhou, yang berada di peringkat 35 dalam daftar keluarga tersembunyi Tiongkok di Tiangang, baru-baru ini melahirkan dewa tanah baru, Zhou Yuanshan. Dan Zhou Yuanshan ini telah mengusulkan pertarungan dengan Ye Chong." Setelah mendengar ini, kerutan Kato Fuying bergerak lagi. Bisakah Zhou Yuanshan sampai itu menjadi dewa tanah? Lalu Kato Fuying berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Sepertinya Zhou Yuanshan menipu orang, dia hanya setengah langkah abadi." Pengurus rumah tangga tidak memahami hal ini, dan tentu saja dia tidak berani bertanya lebih banyak. "Oke, biarkan Zhou Yuanshan dan Ye Chong bertarung dulu. Lalu aku akan membunuh Ye Chong," kata Kato Fuying. Kepala pelayan itu mengangguk dan melangkah mundur. Faktanya, ketika pengurus rumah tangga akhirnya menyebutkan pertarungan antara Zhou Yuanshan dan Ye Chong, dia berharap Kato Baying akan mendapat manfaatnya. Jika itu adalah dewa tanah biasa, dia mungkin tidak akan repot-repot melakukan hal seperti itu. Tapi Kato Futaka berbeda dari master tiada taraf lainnya. Dia sama sekali tidak merasa malu dengan hal semacam ini. Bagaimanapun, mereka adalah orang Jepang, dan mereka memiliki sifat tercela dan tidak tahu malu. Setelah pengurus rumah tangga pergi, Kato Futaka ditinggalkan sendirian di paviliun. Kato Futaka memandangi ikan dan udang mati di seluruh danau dan menghela nafas. Akhirnya, "Saya harus menginjakan kaki di Tiongkok lagi." Kato Futaka tidak bisa tidak memikirkan kapan terakhir kali dia pergi ke Tiongkok. Terakhir kali dia menantang seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, dia mengalahkan begitu banyak master sehingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Zhou Yuanshan saat itu hanyalah seorang jenderal yang kalah di bawah komandonya sendiri. Namun kemudian, Kato Futaka dikalahkan oleh pria bernama Zhao di Laut Cina Timur, dan secara tragis melarikan diri kembali ke Jepang. Memikirkan hal ini, Kato Fuying mau tidak mau memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Istana King Xiao, gunung di belakang gerbang istana. Seorang lelaki tua sedang memancing di sini. Orang tua itu berjanggut putih dan berambut putih, tapi wajahnya mulus tanpa satu pun kerutan. Dia mengenakan jubah biru dengan pola awan putih yang dilukis di ujung jubahnya, dan sepasang sepatu kain hitam dengan pola awan putih juga dilukis di atasnya. Ini adalah pakaian seragam istana King Xiao. Konon konsep desain aslinya adalah warna cian di atas dan awan putih di bawah, melambangkan langit biru di atas awan putih. Pola awan putih pada pakaian bagian bawah lelaki tua itu jelas jauh lebih padat dibandingkan yang lain. Ini menunjukkan bahwa lelaki tua ini memiliki status tertinggi di sini. Faktanya, dia adalah nenek moyang istana King Xiao, Liang Yincheng. Untuk mempersiapkan pengorbanan hari ini, semua orang di istana King Xiao mengenakan pakaian seragam istana.
Liang Yincheng sedang duduk di puncak gunung, memancing dengan pancing di tangannya. Puncak gunung tersebut tingginya ribuan meter, dengan lautan awan putih di bawahnya. Jika orang luar melihatnya, mereka akan sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang tua itu. Tepat ketika Liang Yincheng tampak sedang berkonsentrasi memancing, seseorang datang di belakangnya. Itu tidak lain adalah wanita tercantik di istana King Xiao, Peri Jinghong. Meskipun Peri Jinghong cantik, tampaknya ada sedikit kelicikan di antara alisnya, memberikan kesan seperti bibi manja. Namun, dia tetap menjadi wanita tercantik di istana King Xiao, dan kekuatannya tidak lemah. Sangat dicintai oleh Liang Yincheng, oleh karena itu, status Peri Jinghong di istana King Xiao bisa dianggap sangat tinggi. Leluhur, Peri Jinghong membungkuk hormat. Liang Yincheng kembali menatap Peri Jinghong. Xiao Hong, kamu telah tumbuh lebih tinggi. Kemarilah, leluhur, untuk memeriksa tubuhmu, Yikuyu. Oh, leluhur, Peri Jinghong berkata dengan sedikit pesona. Marah, masih ada bisnis. Liang Yincheng bertanya, urusan apa? Itu masih urusan Ye Chong, kata Peri Jinghong. Perseteruan antara Ye Chong dan istana King Xiao tidaklah kecil. Sebelumnya, Peri Jinghong ditampar beberapa kali oleh Ye Chong, dan dia menyimpan dendam. Belakangan, Luo Gufeng dari istana King Xiao berpura-pura menjadi Lin Long, tetapi dibunuh oleh Lin Long yang asli. Ketika Peri Jinghong mengetahui bahwa Ye Chong adalah Lin Long, dia menjadi semakin marah. Dia telah memberitahu Liang Yincheng beberapa kali bahwa dia ingin meminta leluhurnya keluar dan membunuh Ye Chong. Liang Yincheng sama sekali tidak menganggap serius Ye Chong dan menyetujuinya dengan santai. Baru setelah Ye Chong membunuh Raja Serigala Putih dan menjadi terkenal, Liang Yincheng menganggap serius Ye Chong. Namun, itu tidak sampai pada rasa takut sama sekali. Karena Liang Yincheng adalah dewa tanah sungguhan. Ada apa dengan anak ini? Liang Yincheng bertanya. Peri Jinghong berkata, Zhou Yuanshan, nenek moyang keluarga Zhou, tiba-tiba lahir baru-baru ini. Dia mengaku telah mencapai alam dewa tanah. Dia telah membuat janji dengan Ye Chong untuk bertarung dalam beberapa hari. Liang Yincheng mengangkat alisnya. Apa? Zhou Yuanshan. Dewa tanah? Apakah kamu akan menantang Ye Chong untuk menjadi setengah langkah abadi? Tetapi segera, Liang Yincheng juga bereaksi. Hahaha, Zhou Yuanshan ini pembohong. Dia hanya setengah langkah abadi, kalau tidak, dia tidak akan berkencan dengan Ye Chong, kata Liang Yincheng. Namun, ada juga kesenjangan antara keabadian bumi setengah langkah dan keabadian bumi setengah langkah. Liang Yincheng juga merasa terlalu mudah bagi Zhou Yuanshan untuk berurusan dengan Ye Chong. Peri Jinghong mendengus. HMPH, akan lebih baik jika Zhou Yuanshan membunuh Ye Chong sialan ini. Dia berhenti dan melanjutkan, jika Zhou Yuanshan benar-benar mengambil kesempatan ini untuk menerobos langkah terakhir dan menjadi dewa tanah sejati, dunia seni bela diri akan berubah. Iya, Liang Yincheng berkata, ekspresinya menjadi serius. Meskipun Liang Yincheng adalah makhluk abadi tanah, dia termasuk di antara makhluk abadi tanah tingkat terendah. Liang Yincheng berbeda dengan nenek moyang keluarga Song. Jika Zhou Yuanshan juga menjadi dewa tanah, hal itu akan berdampak besar pada status dirinya dan istana King Xiao. Memikirkan hal ini, Liang Yincheng menyipitkan matanya. Sepertinya aku benar-benar harus keluar dan melihat pertempuran ini, kata Liang Yincheng. Peri Jinghong juga berkata, leluhur, kamu harus membawaku bersamamu ketika saatnya tiba. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana bajingan sombong itu mati. Haha. Tidak masalah, kata Liang Yincheng. Begitu dia selesai berbicara, pancing di tangan Liang Yincheng tiba-tiba bergetar. Kemudian, Liang Yincheng menjentikkan lengannya dan pancingnya diangkat. Saya melihat seekor burung Black Rock seukuran ikan paus bergelantungan di ujung tali pancing. Burung Rock mengepakkan sayapnya dengan kuat. Meski tali pancingnya tipis, namun ia tidak kesulitan membukanya. Kemudian, Liang Yincheng menjentikkan tali pancing, dan burung Rock itu dilepaskan, menjerit, dan terbang menuju langit.
Oke, pengorbanan akan segera dimulai. Ayo pergi, kata Liang Yincheng sambil berdiri. Raja Serigala Putih datang dari Siberia Timur melalui salju untuk membalas dendam pada Ye Chong karena membunuh putranya, tetapi dia meninggal di Tiongkok. Sejak itu, dunia telah kehilangan raksasa lama dan mendapatkan manusia kuat baru. Klan Serigala Siberia Timur benar-benar diam. Beberapa tuan serigala yang datang bersama Raja Serigala Putih melarikan diri kembali ke Siberia Timur dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Namun karena gangguan dari Raja Serigala Putih, pameran bawang hijau Yaochi yang direncanakan semula baru setengah jalan, dan masih banyak bawang hijau Yaochi yang belum terjual. Ye Chong awalnya tidak peduli dengan perbandingannya. Namun, Yu Xinlan mengusulkan untuk mengadakan pameran lagi untuk menjual sisa daun bawang dari Yaochi. Lagi pula, sisa daun bawang di Yaochi bisa ditukar dengan koin neraka dalam jumlah besar. Dan dengan koin neraka ini, Ye Chong mungkin bisa mendapatkan beberapa hal bagus dari permainan neraka. Dalam hal ini juga akan bermanfaat untuk pertempuran yang menentukan dengan leluhur keluarga Zhou dalam beberapa hari. Ye Chong tidak peduli dengan hal ini. Alasan mengapa dia memutuskan untuk menukar daun bawang Yaochi dengan koin neraka. Dia hanya ingin mengacaukan rencana Qidou. Dia ingin tahu apa yang ingin Qidou lakukan. Tentu saja, Qidou sudah mulai memperhatikan Ye Chong. Manajemen senior Ghost Road telah menyerahkan wewenang penuh kepada Hei Wuchang untuk menangani masalah ini. Hei Wuchang menyerahkan masalah ini pada Cao Daking dan Qin Zhengxing. Cao Daking dikirim untuk melakukan tugas lain sebelumnya, jadi hanya Qin Zhengxing yang mengikuti Ye Chong. Saat ini, Qin Zhengxing sedang memberitahu Hei Wuchang tentang dua pertempuran menentukan antara Ye Chong dan Raja Serigala Putih di Pulau Keong. Setelah mendengar ini, Hei Wuchang terdiam beberapa saat. Cao Daking di sebelahnya juga tampak tidak percaya. Saat dia bertemu Ye Chong, dia bisa membunuhnya dengan satu tangan. Dan dia hampir membunuh Ye Chong 2 kali. Jika Ye Chong tidak lolos secara kebetulan, dia pasti sudah lama mati. Tapi yang tidak saya duga adalah Ye Chong masih hidup dan kekuatannya meningkat pesat. Cao Daking berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dari Grandmaster kecil menjadi Master Surgawi, dan kemudian menjadi abadi duniawi setengah langkah. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Jika dibiarkan berkembang, mungkin berbahaya bagi kami hantu. Ini juga merupakan ancaman besar. Namun, Hei Wuchang tidak memikirkan masalah ini sekarang. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chong membuat kemajuan pesat, dia merasa sedikit bersemangat. Mungkinkah yang kita cari benar-benar ada di Ye Chong? Hei Wuchang berpikir dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, Qidou mendeteksi benda suci di bumi. Saat itu, Ghost Road mengirimkan ahli untuk menemukan benda ajaib tersebut. Namun, sekelompok tentara biasa tiba-tiba muncul. Kelompok orang biasa ini tentu saja bukan tandingan guru hantu. Namun, setelah membunuh orang-orang biasa ini, artefak ilahi menghilang. Karena alasan ini, eselon atas di jalan hantu sangat marah dan membunuh para master tersebut secara langsung. Kemudian, Qidou menyelidiki dan menemukan bahwa satu orang selamat selama misi itu, dan itu adalah Ye Chong. Oleh karena itu, mereka sudah lama curiga bahwa benda suci itu ada di tangan Ye Chong. Hanya saja sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat menemukannya. Ghost Road hanya mengetahui bahwa itu adalah benda ketuhanan, tetapi tidak mengetahui apa itu benda ketuhanan. Itu tidak dapat dideteksi sekarang. Oleh karena itu, mereka tidak berani membunuh Ye Chong dengan mudah, karena takut benda suci itu akan hilang. Kemudian, Ghost Road menyerahkan tugas mencari petunjuk dari Ye Chong kepada Hei Wuchang, salah satu dari 13 Taibao di Ghost Road. Dan Hei Wuchang membangkitkan kembali Qin Zhengxing karena dia merasa tubuh Qin Zhengxing istimewa dan mengubahnya menjadi pembunuhnya sendiri. Qin Zhengxing sekarang lebih terlihat seperti mayat berjalan, bukan orang hidup sama sekali. Hei Wuchang menugaskan tugas menyelidiki Ye Chong kepada Qin Zhengxing, berharap dia bisa menemukan lokasi benda suci itu. Dan setelah sekian lama,
segala sesuatunya tampak menjadi semakin jelas. Oke, mari kita lihat apakah Ye Chong ini bisa menciptakan keajaiban lain dan membunuh Zhou Yuanshan, kata Hei Wuchang. Kemudian, dia melihat ke arah Cao Daking. Kamu Chong tidak bisa mati sekarang, kata Hei Wuchang. Sebelumnya, Hei Wuchang hanya berspekulasi, tapi sekarang semakin dipastikan bahwa benda itu ada di tangan Ye Chong. Oleh karena itu, Hei Wuchang tidak mengizinkan Cao Daking membunuh Ye Chong sekarang. Cao Daking secara alami memahami kebenaran dan mengangguk berulang kali. Ya, Tuan Hei Wuchang, saya mengerti. Kalian berdua pergi ke tempat kejadian untuk menyaksikan pertempuran. Zhou Yuanshan bisa mati, tapi Ye Chong tidak bisa, kata Hei Wuchang. Keduanya mengangguk lalu mundur. Sebelum pertempuran yang menentukan dengan Zhou Yuanshan, Ye Chong jarang memiliki waktu relaksasi selama beberapa hari. Di sisi lain, Yu Xinlan berencana mengadakan kembali pameran bawang hijau Yaochi. Ye Chong, bagaimanapun, tidak tertarik untuk berpartisipasi sama sekali dan menyerahkan semua kekuasaan kepada Yu Xinlan. Dia telah kembali ke sekolah akhir-akhir ini, menghabiskan waktu bersama Chen Feifei, Li Baichao, dan lainnya setiap hari. Pernahkah kalian semua mendengarnya? Baru-baru ini, daun bawang ajaib telah muncul. Setelah memakannya, ia dapat memperpanjang umurmu dan menjadi lebih kuat, kata Li Baichao misterius. Ye Chong tersenyum diam-diam, tapi dia tidak menyangka kejadian tentang Yaochi Green sudah menyebar. Teman sekamar Li Baichao, Fatih, berkata, tentu saja saya mendengarnya. Saya juga mendengar bahwa orang meninggal karena insiden perampokan bawang. Saya pikir orang-orang ini benar-benar tidak punya otak. Apakah Anda percaya ini? Mereka juga menghasilkan banyak uang. Sial, wajib belajar sia-sia. Daun bawang obat mujarab, kata anggota panitia belajar kelas. Chen Feifei, di sisi lain, melirik Ye Chong diam-diam dan diam-diam mengedipkan mata pada Ye Chong. Faktanya, dia mengetahui beberapa rahasia Ye Chong. Chen Feifei juga tahu bahwa daun bawang jenis ini milik Ye Chong, dan itu benar-benar memiliki efek ajaib. Chen Feifei merasa cukup nyaman dengan perasaan bahwa dialah satu-satunya di kelas yang mengetahui rahasia Ye Chong. Saat saya sedang berbicara, bel sekolah berbunyi. Profesor pastoral yang mengajar teologi karakteristik sekolah masuk. Dia membuka buku hitam tebal dan mulai berbicara. Pada saat ini, Li Baichao, yang duduk di sebelah Ye Chong, diam-diam membuka tas sekolahnya dan mengeluarkan tas kain dari dalam. Lalu, dia dengan hati-hati membuka sudut dan diam-diam membiarkan Ye Chong melihatnya. Ye Chong melihat bahwa yang terbungkus dalam tas kain itu adalah daun bawang, kira-kira sepanjang jari. Bos, saya membeli ini dari pasar gelap, Li Baichao berkata dengan misterius. Ini adalah jenis bawang hijau yang memperpanjang hidup. Ye Chong terdiam. Seberapa berharganya daun bawang di Yaochi? Hal semacam ini hanya bisa didapatkan oleh para master sejati itu. Dan jika Anda mendapatkannya, Anda pasti akan menyembunyikannya seperti harta karun. Siapa yang akan menjualnya di pasar gelap? Atau apakah ini pasar gelap bagi orang biasa? Terlebih lagi, jika di Yaochi benar-benar hijau, maka nilai bagian ini akan mencapai beberapa juta, yang berada di luar kemampuan Li Baichao. Oleh karena itu, Anda tidak perlu melihat Ye Chong untuk mengetahui bahwa Li Baichao benar-benar tertipu. Pasti seseorang di pasar gelap yang menggunakan daun bawang biasa untuk menipu. Bos, masing-masing dari kita punya setengahnya. Li Baichao mengedipkan mata pada Ye Chong, seolah dia sedang memegang sesuatu yang bagus. Dilihat dari penampilan Li Baichao, saya pasti percaya kalau ini adalah bawang hijau Yaochi yang asli. Ye Chong juga sangat tersentuh karena Li Baichao ingin memberinya setengah dari barang berharga itu. Jika orang biasa tidak tahan dengan aura bawang hijau Yaochi, Ye Chong bahkan bisa memberikan beberapa bawang hijau Yaochi kepada Li Baichao. Namun, Ye Chong tidak membeberkan fakta ini pada akhirnya. Dia mengangguk puas dan berkata, "Terima kasih banyak, saudaraku. Aku sudah lama memikirkan tentang daun bawang ini." Ye Chong berpura-pura mengambil sepotong daun bawang,
Sepertinya dia sangat menyukainya, yang cukup untuk memberi wajah pada Li Baichao. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan 3 pil dari sakunya. Aku memberikannya padamu. Ambil satu setiap 3 bulan, kata Ye Chong. Sebagian besar obat mujarab tidak dapat digunakan oleh orang biasa, karena tubuh tidak memiliki daya tahan yang kuat. Namun, apa yang Ye Chong berikan kepada Li Baichao adalah ramuan yang dibuat khusus, yang tidak memerlukan terlalu banyak batasan. Mata Li Baichao berbinar saat melihat ramuan kecil Hun Yuan di tangan Ye Chong. Meskipun dia tidak tahu apa ini, apa yang bisa Ye Chong berikan padanya. Saya melihat Li Baichao mengambil ramuan itu dari tangan Ye Chong, seolah dia takut Ye Chong akan menyesalinya. Bos, barang bagus apa ini? Li Baichao bertanya. Ye Chong berkata, benda ini lebih baik daripada bawang hijau Anda. Ini benar-benar dapat memperpanjang hidup dan menguatkan tubuh. Ini adalah pompa bensin untuk pria dan salon kecantikan untuk wanita. Anda akan tahu setelah memakannya. Enak sekali. Li Baichao memandang Ye Chong dengan curiga. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Li Baichao tidak tahu bahwa jika ketiga pil ini ditempatkan di pasar gelap, nilainya setidaknya 10 juta. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi gila. Chen Feifei berada di barisan belakang dan melihat Ye Chong memberi obat mujarab kepada Li Baichao. Dia menyodok Ye Chong dengan penanya, "Ahem, di mana milikku? Di mana milikku?" Ye Chong tersenyum, "Aku akan mencarikan beberapa untukmu nanti. Yang ini tidak cocok untukmu. Jika kamu memakannya, kamu akan menumbuhkan janggut." Chen Feifei menjulurkan lidahnya pada Ye Chong. Pada saat ini, secara diagonal di belakang Chen Feifei dan Ye Chong, Chen Yaoyao sedang duduk di kursinya, menatap Ye Chong dengan curiga. Sebelumnya di Aosheng, Ye Chong telah menamparkan wajah Duduan dengan keras. Dapat dikatakan bahwa Duduan ditekan ke tanah dan digosok. Setelah kembali, Duduan tidak pernah menghubungi Chen Yaoyao lagi. Chen Yaoyao awalnya mendekati Duduan hanya untuk menenangkan amarahnya pada Ye Chong. Dia tidak terlalu menyukai Duduan, dia hanya ingin menemukan seseorang yang lebih baik dari Ye Chong. Sangat disayangkan bahkan Duduan tidak sebaik 1/10 dari Ye Chong. Sekarang Chen Yaoyao semakin tidak bisa memahami Ye Chong. Kesan pertama Ye Chong pada Chen Yaoyao relatif biasa saja. Tapi bagaimana orang biasa bisa memiliki latar belakang yang begitu dalam? Jangan bicara tentang situasi di kota Hong Kong. Ketika saya pergi ke kota Makau, bahkan Raja Judi kota Makau pun harus berlutut dan meminta maaf. Ini terlalu mengejutkan. Namun, setelah apa yang terjadi di Aosheng, Chen Yaoyao juga membenarkan bahwa Ye Chong memiliki hubungan tertentu dengan Lin Long. Hal ini cukup bisa dimengerti. Wakil presiden perusahaan tempat Tuan Lin Long menjadi teman dekatnya ternyata adalah sopir Ye Chong. Chen Yaoyao semakin yakin bahwa Ye Chong bukanlah orang biasa. Memikirkan hal ini, Chen Yaoyao merasa sedikit sedih. Saat dia memikirkan sikapnya terhadap Ye Chong untuk pertama kalinya, dia ingin bunuh diri. Jika dia lebih baik pada Ye Chong saat itu, jadi bukankah kamu yang bertingkah genit di sekitar Ye Chong sekarang? Tapi Chen Yaoyao selalu merasa bahwa Ye Chong lah yang menyelamatkannya. Meskipun Ye Chong tidak mengakuinya, HMPH, aku tidak percaya. Jika kamu tidak memiliki perasaan apapun padaku, mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, pikir Chen Yaoyao dalam hati. Saat dia berpikir, dia menatap Ye Chong dengan tatapan aneh. Mei Jia, yang berdiri di sampingnya, mengira Chen Yaoyao akan membunuh Ye Chong. Tepat ketika Chen Yaoyao sedang berpikir liar, dua orang tiba-tiba masuk ke dalam kelas. Yang di depan adalah harimau tutul, dan yang di belakang adalah anak laki-laki berjas mewah. Anak laki-laki ini sangat tinggi, memiliki kertas timah yang dikeriting seperti bajingan, dan membawa tas kulit mewah di tangannya. Banyak gadis yang terlihat seperti nimfomaniak ketika melihat anak laki-laki ini. Ye Chong memandang anak laki-laki itu dari atas ke bawah, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa anak laki-laki di depannya ternyata adalah prajurit tingkat kuning. Meskipun pada level ini, bagi Ye Chong, dia seperti semut.
Namun hal ini dianggap jarang terjadi di kalangan masyarakat awam. Terlebih lagi, jika kamu masih berstatus pelajar dan bisa menjadi pendekar tingkat kuning, kamu benar-benar bisa dikatakan sebagai naga atau burung phoenix di kalangan manusia. Tak heran jika wajah bocah ini memiliki kesombongan sebagai yang terbaik di dunia. Kemudian, Banhu berkata, "Maaf, Guru Chen, murid-murid terkasih, ini adalah siswa pertukaran baru di sekolah kami, bernama Ling Xiaochun. Dia akan belajar di kelas kami selama setengah tahun. Selamat datang." Kelas segera berbunyi dengan antusias. Tepuk tangan, tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah perempuan yang bertepuk tangan. Anak-anak tidak akan senang ketika mereka melihat bahwa mereka memiliki pesaing kuat lainnya. "Terima kasih semuanya," kata Ling Xiaochun. Namun, tidak ada tanda-tanda rasa terima kasih pada ekspresinya. Saat Ling Xiaochun berbicara, matanya menyapu orang-orang di kelas, dan segera, matanya berhenti di wajah Chen Feifei. Chen Feifei menunduk, sedikit tidak senang. Li Baichao menyentuh Ye Chong dengan lengannya. Ye Chong mengabaikan Ling Xiaochun tadi, tapi ketika Li Baichao mengingatkannya, dia mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Ling Xiaochun menatap Chen Feifei, dia tidak bisa menahan nafas lagi. Tepat setelah mengusir satu duduan, yang lain datang. Itu semua kesalahan kecantikan, pikir Ye Chong. Jadi, Ye Chong berdiri tegak dan memblokir Chen Feifei di belakangnya. Ling Xiaochun terus menatap Chen Feifei. Dia tidak menyangka ada keindahan di kelas ini. Dalam benak Ling Xiaochun, dia sudah mulai merencanakan bagaimana cara mengajak wanita cantik ini berkencan dan menidurkannya di malam hari. Namun, saat Ling Xiaochun sedang memikirkan sesuatu yang baik, Ye Chong tiba-tiba menghalangi pandangannya. Ling Xiaochun mengerutkan kening dan menatap Ye Chong, memancarkan martabat raja. Bagaimanapun, dia adalah prajurit tingkat kuning dengan aura yang kuat. Di bawah momentum seperti ini, kebanyakan orang akan mundur. Tapi yang tidak diharapkan Ling Xiaochun adalah Ye Chong tidak bergeming dan menatap langsung ke arahnya. Ling Xiaochun merasa tidak bahagia dan diam-diam mengutuk bahwa dia sedang mencari kematian. Pada saat ini, Spotted Tiger berkata, "Oke, kamu kembali ke tempat dudukmu, ingat, jangan menimbulkan masalah." Faktanya, Spotted Tiger telah melihat permusuhan Ling Xiaochun terhadap Ye Chong. Dia tahu jika Ling Xiaochun berani menyinggung Ye Chong, akhirnya akan tragis. Oleh karena itu, dia sebenarnya mengingatkan Ling Xiaochun. Ling Xiaochun tidak peduli, dia hanya mengangkat bahu, lalu berjalan ke kursi kosong dan duduk. Kursi kosong ini berada di sebelah Chen Yaoyao. Baik Chen Kai maupun Sun Tian tidak datang ke kelas hari ini. Sejujurnya, mereka sedikit takut pada Ye Chong. Setelah duduk, Ling Xiaochun menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong, memikirkan cara menyerang Ye Chong. Lalu, dia tiba-tiba melihat Chen Yaoyao di sebelahnya, menatap Ye Chong dengan tatapan aneh. "Cantik, apakah kamu akan membunuh anak itu?" Ling Xiaochun bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Yaoyao memutar matanya ke arah Ling Xiaochun, "Apa hubungannya denganmu?" Meskipun Ling Xiaochun adalah pria yang tinggi, tampan dan kaya, Chen Yaoyao bukanlah seorang nimfomaniak. "Haha, bagaimana jika aku berkata, aku dapat membantumu?" Ling Xiaochun mencibir. Chen Yaoyao menggelengkan kepalanya, "Terserah Anda, simpan saja, orang itu sangat kuat." "Haha, bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya sangat mengenal Tuan Linlong?" kata Ling Xiaochun. Chen Yaoyao memandang Ling Xiaochun dengan heran. "Apa katamu? Apakah Anda kenal dengan Tuan Linlong?" tanya Chen Yaoyao. Ling Xiaochun mengangguk dengan bangga. Tentu saja ini tidak benar. Jika tidak, dia tidak akan tahu siapa Ye Chong. Faktanya, Ling Xiaochun berasal dari keluarga semi tertutup. Meski tidak sebaik di atas, namun memang jauh lebih mulia dari orang-orang biasa tersebut. Itu sebabnya Ling Xiaochun bersikap merendahkan. Dan ayahnya telah berbicara dengan Ye Chong. Tapi Ling Xiaochun sendiri belum pernah bertemu Ye Chong. Namun,
Ling Xiaochun ini bisa dianggap orang pintar. Sekilas dia tahu bahwa sepertinya ada ketidakbahagiaan antara Chen Yaoyao dan Ye Chong. Oleh karena itu, dia ingin Chen Yaoyao membantunya menyingkirkan Chen Feifei, dan juga menanyakan detail Ye Chong. Dia mengatakan bahwa dia adalah prajurit tingkat kuning, tetapi Chen Yaoyao mungkin tidak akan mengerti. Oleh karena itu, Ling Xiaochun langsung melaporkan nama Lin Long. Kini, di Hong Kong dan Makau, nama Tuan Lin Long telah menjadi kosakata eksklusif yang terkenal. Siapapun yang mengenal Tuan Lin Long adalah seorang ahli. Namun, anak laki-laki itu mungkin juga mengenal Tuan Lin Long. Chen Yaoyao memandang Ye Chong dan berkata. Pada saat itu bel berbunyi, guru pergi, dan siswa dapat istirahat. Ling Xiaochun baru saja mengangkat alisnya. Oh, benarkah, pantas saja dia begitu sombong, haha. Tapi dia mungkin hanya mengenalnya. Saya kenal dengan Tuan Lin Long, dan kami memiliki kontak bisnis. Ling Xiaochun melihat tatapan Ye Chong, dan dia tidak tahu bagaimana. Anda bisa mengenal Tuan Lin Long? Tentu saja, dia juga sedang membual. Bisnis yang dia sebutkan hanyalah keluarganya telah mengambil sepotong daun bawang yaoci terlebih dahulu. Namun, Chen Yaoyao terkesan dengan tatapan percaya diri Ling Xiaochun dan percaya itu benar. Apa yang kamu inginkan? Chen Yaoyao bertanya. Ling Xiaochun tersenyum dan berkata, katakan padaku, siapa cantik itu? Chen Yaoyao merasa sedikit tidak senang karena dialah yang jatuh cinta lagi pada Chen Feifei. Hal ini membangkitkan rasa perbandingan dalam dirinya. Namun, Chen Yaoyao kemudian memikirkannya, bagaimana jika Ling Xiaochun benar-benar merebut Chen Feifei? Kalau begitu, bukankah aku punya kesempatan untuk bersama Ye Chong? Selama Chen Feifei pergi, aku tidak percaya Ye Chong masih begitu dingin terhadapku. Bukankah semua laki-laki seperti ini? Melihat Chen Yaoyao sedang berpikir keras, Ling Xiaochun di sebelahnya bertanya dengan tidak sabar, bagaimana kerjasama? Chen Yaoyao mengangguk, lalu memberitahu Ling Xiaochun tentang Ye Chong dan Chen Feifei. Setelah mendengar ini, Ling Xiaochun menyipitkan matanya, dan dia juga lebih memperhatikan Ye Chong. Tampaknya anak ini tidak sebiasa kelihatannya. Saat ini, anggota komite olahraga dari kelas berikutnya berlari masuk. Saudaraku Ye, ada apa? Orang-orang dari sekolah olahraga sebelah datang untuk membuat masalah lagi, teriaknya. Apa, bajingan itu masih berani datang? Lupa bagaimana mereka diberi pelajaran terakhir kali, Li Baichao mengutuk. Anak laki-laki di kelas juga bangkit dan mulai berteriak. Siswa dari sekolah olahraga tersebut sering datang ke Universitas Ivy League untuk memprovokasi. Ketika Ye Chong tidak datang, Sun Tian maju, kedua belah pihak memiliki pemenang dan pecundang masing-masing. Kemudian, Sun Tian dipukuli habis-habisan oleh pendatang baru dari sekolah olahraga. Ye Chong mengambil tindakan dan memberikan pelajaran yang berat kepada orang-orang di sekolah olahraga. Sejak saat itu, Ye Chong menjadi terkenal di sekolah. Dan sejak saat itu, siswa sekolah pendidikan jasmani tidak lagi berani datang ke sini. Entah kenapa hari ini hal itu terjadi lagi. Jangan khawatir semuanya, begitu bos kita mengambil tindakan, karakter kecil ini harus minggir, kata Li Baichao. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, pendatang baru Ling Xiaochun berdiri. Haha, benarkah, siapa bosmu, denganku di sini? Siapa lagi yang berani memanggilku bos? Ling Xiaochun berkata sambil menatap Ye Chong dengan provokatif. Tapi Ye Chong hanya duduk di sana dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak menganggap serius Ling Xiaochun. Li Baichao sedikit tidak senang. Bosku, haha, bosku adalah Ye Chong, dewa laki-laki di sekolah kita. Li Baichao berkata, kamu baru di sini dan tidak tahu apa-apa, jadi jangan berpura-pura berkompetisi di sini. Kapan Ling Xiaochun sangat terhina. Dia menyipitkan matanya, menatap Li Baichao, dan mengutuk, kamu sangat ingin membunuh koin. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati, Li Baichao. Takut dengan momentum lawan dan segera menatap Ye di sebelahnya dia, buru-buru.
Ye Chong masih tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata sambil tersenyum, biarkan dia mencoba. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak saling berperang, dan suasananya sangat tegang. Seorang gadis di kelas berdiri dan berkata, berhentilah berkelahi di antara kalian sendiri. Mari kita berurusan dengan orang-orang dari sekolah olahraga dulu. Haha, oke, saya baru saja datang ke sini hari ini. Jadi saya akan menunjukkan keahlian saya, Ling Xiaochun dikatakan. Setelah itu, Ling Xiaochun memimpin dan keluar. Beberapa gadis di kelas itu berteriak dan mengikutinya keluar. Chen Feifei mendengus, menarik Ye Chong dan berkata, ayo kita lihat juga. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan dan tidak mau pergi. Bagaimanapun, Ling Xiaochun adalah seorang seniman bela diri tingkat kuning. Jadi dia dapat dengan mudah menghadapi beberapa orang bodoh dari sekolah olahraga. Iya, bos, ayo pergi dan lihat seberapa kuat anak ini. Li Baichao sangat marah. Saya pikir dia hanya membual. Pada akhirnya, Ye Chong diseret oleh Chen Feifei dan Li Baichao. Di sisi lain, siswa lain di kelas tersebut juga bangkit dan berjalan menuju taman di luar. Semua orang dari kelas sebelah juga keluar. Semua orang datang ke taman di sebelah lapangan olahraga. Saya melihat sekitar selusin anak laki-laki berseragam sekolah olahraga, berdiri atau jongkok di sana. Ling Xiaochun memimpin dan berjalan. Kamu sampah, beraninya kamu datang ke tempat kami untuk bertingkah liar, Ye Kuyu. Beberapa gadis tertarik dengan dominasi Ling Xiaochun dan berteriak satu demi satu. Wow, sangat tampan, sangat tampan. Aku ingin melahirkan monyet untukmu. Ling Xiaochun sangat bangga. Dia bahkan lebih bahagia ketika melihat Chen Feifei datang, dan ingin pamer di depan Chen Feifei. Setelah Ye Chong tiba di sini, dia sedikit mengernyit. Karena dia mengetahui bahwa di antara siswa di sekolah olahraga, sebenarnya ada seorang pejuang tingkat kuning. Prajurit muda tingkat Huang seperti itu secara alami berasal dari keluarga besar pertapa. Ini hanya berarti bahwa semakin banyak keluarga tersembunyi yang kini muncul di bumi. Tampaknya dunia benar-benar akan berubah. Era pemulihan energi spiritual dan kebangkitan seni bela diri kuno mungkin benar-benar telah tiba. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, Ling Xiaochun sudah mulai berteriak dan memprovokasi pihak lain. Di seberang saya melihat seorang pria gemuk duduk di atas batu, hendak berdiri. Dia adalah prajurit tingkat kuning di antara siswa sekolah olahraga. Namun, dia segera dihentikan oleh pria jangkung lainnya. Pria jangkung inilah yang menjatuhkan Sun Tian dan dirawat oleh Ye Chong. Saudara Qi, ini bukan Ye Chong. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan. Saya akan menanganinya saja, kata pria jangkung itu sambil tersenyum. Ternyata pria gendut ini datang ke sini khusus untuk menangani Ye Chong. Kecuali Ye Chong, orang jangkung secara alami mengabaikan siapapun, bersambung.